Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengertian bentuk pangkat, sifat-sifat bentuk pangkat, dan juga di bagian terakhir nanti akan ada soal latihan untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, pengertian bentuk pangkat. Nah, berkaitan dengan pengertian bentuk pangkat, ini sudah kalian pelajari sejak bangku SD. Jadi kalau kita ketemu bentuk pangkat, yaitu bentuk A pangkat N, A itu merupakan suatu bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, secara definisi, A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian A sebanyak N faktor. Jadi ada N buah bilangan A yang terus dikalikan. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya 3 pangkat 5, berarti ada perkalian 5 buah angka 3, hasilnya berarti 243. Kemudian kalau negatif 2 dipangkatkan 3, berarti ada 3 negatif 2 yang dikalikan, hasilnya negatif 8. Nah, terkait dengan sifat-sifat, yang pertama kita akan bahas mengenai perkalian bentuk pangkat. Nah, sebelum kita masuk ke sifat, ada baiknya kita pahami dulu dari mana sifat-sifat ini diperoleh. Sehingga nanti jika kalian misalnya lupa tentang sifat-sifatnya, kalian bisa coba turunkan dari contoh yang sederhana. Sebagai contoh, misalnya 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Dari definisi 5 pangkat 3 itu kan perkalian 3 buah angka 5. Sedangkan 5 pangkat 4 adalah perkalian 4 buah angka 5. Jika ini digabung dikalikan, berarti kan sama dengan perkalian 7 buah angka 5. Dengan kata lain, inilah bentuk lain dari 5 pangkat 7. Nah, 7 dapat dari mana? Itu kan bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan pangkat 3 dan pangkat 4 yang tadi. Jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 ditambahkan dengan 4. Nah, dari ilustrasi itu sebenarnya bisa diperumum lagi sehingga kita bisa peroleh sifat yang pertama ini. Jadi kalau A pangkat M kali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Jadi kalau bilangan berpangkat dikalikan, itu hasilnya adalah kita bisa peroleh bilangan berpangkat dengan basis yang sama, tapi pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, sebagai contoh misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambahkan dengan 4, sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian kita punya A pangkat 7 misalnya dikalikan dengan A pangkat 8, berarti hasilnya adalah A dipangkatkan dengan 7 tambah 8, sehingga diperoleh hasilnya adalah A pangkat 15. Nah, contoh lain misalnya X pangkat 3 dikalikan dengan X. Jika kalian masih ingat, X yang tanpa pangkat itu berarti dia memiliki pangkat 1. Makanya kalau ini dikalikan hasilnya sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 4. Oke, itu sifat kita yang pertama. Nah, sifat yang kedua itu berkaitan dengan pembagian bentuk pangkat. Sama seperti tadi, kita akan mulai dengan sebuah contoh dulu, agar kalian punya gambaran sifatnya dapat dari mana. Jadi, misalnya kita ambil contoh 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2. Berapa hasilnya? Jadi, kalau kita jabarkan seperti tadi, 5 pangkat 6 adalah perkalian 6 buah angka 5. Kemudian 5 pangkat 2 berarti ada 2 angka 5 yang dikalikan. Jika kita sederhanakan, biasanya kita coret-coret, berarti kita coret 2 buah angka 5 di penyebut, berarti kita coret juga 2 buah angka 5 di pembilang, sehingga tersisa ada 4 buah angka 5. Jadi hasilnya sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dengan kata lain, ini sama saja dengan 5 dipangkatkan dengan 4. Jika kita punya soalnya 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2, hasilnya 5 pangkat 4. 4-nya dapat dari mana? Tentu saja diperoleh dari 6 dikurangi dengan 2. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 kurang 2. Nah, secara umum itu adalah rumus untuk sifat yang kedua. Jadi kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A dipangkatkan dengan M dikurangi dengan N. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2, itu berarti sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi dengan 2. Kalau pembagian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya dikurangi. Kebalikan dari sifat yang tadi. Kalau yang sifat sebelumnya perkalian bilangan berpangkat,
pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Nah, contoh lain misalnya X pangkat 10 dibagi dengan X pangkat 2, berarti sama dengan X pangkat 10 kurang 2, sehingga hasilnya adalah X pangkat 8. Kemudian, lanjut lagi, sifat yang selanjutnya adalah yang terkait dengan bentuk A pangkat M dipangkatkan dengan N, alias bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Nah, gimana kita menjabarkannya? Kita ambil lagi ilustrasi coba. Berapa nilai dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4? Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, berarti kita punya 4 buah 2 pangkat 3 yang dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, jika masing-masing 2 pangkat 3 ini kita jabarkan lagi, maka kita peroleh hasil yang panjang lebar seperti ini. Ada berapa angka 2 di sana? Kan ada 3 buah angka 2 sebanyak 4 kali. Berarti sama dengan 2 pangkat 12. Atau hitung manual juga boleh. Nah, sama seperti tadi lagi. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, hasilnya sama dengan 2 pangkat 12. 12 dapat di mana? Tentu saja didapat dari 3 kali 4. Nah, itulah yang mendasari sifat kita yang ketiga ini. Secara umum, sifat tadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi, A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya tinggal dikalikan biasa. Sebagai contoh, misalnya kita punya 3 pangkat 5 dipangkatkan dengan 4, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5 kali 4, sama dengan 3 pangkat 20. Contoh lain misalnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, tinggal 3 kali 2, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 6. Contoh lain lagi, X pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6, berarti sama dengan X pangkat 3 kali 6, sama dengan X pangkat 18. Oke, itu sifat kita yang ketiga. Oke, selanjutnya kita punya sifat yang keempat dan 5, kita gabung jadi satu, yang berkaitan dengan bentuk perkalian yang dipangkatkan dengan N dan pembagian yang dipangkatkan dengan N. Nah, ini hampir sama idenya, kita ambil sebuah ilustrasi, berapakah nilai dari A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan 4. Jika kita punya AB pangkat 4, berarti kita punya AB kali AB kali AB kali AB. Kalau kita gabungkan A dengan A, B dan B, berarti kita punya 4 perkalian A dan 4 perkalian B. Ini sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 4. Jadi sederhananya kalau perkalian dipangkatkan dengan 4, maka masing-masing faktor di dalamnya juga harus dipangkatkan dengan 4. Jadi 4-nya tinggal dimasukkan, dapat masing-masingnya punya pangkat 4. Oke, hal yang sama juga berlaku untuk pembagian. Kalau A per B pangkat 5, berarti ada 5 kali A per B yang dikalikan. Kalau kita gabung, kemudian jadinya adalah A pangkat 5 per B pangkat 5. Jadi 5-nya tinggal bawa ke tengah, jadi jadinya A pangkat 5, B pangkat 5. Jadi sifat 45 sederhananya seperti itu. Untuk perkalian dan pembagian, kalau dia dipangkatkan, pangkatnya tinggal bawa ke tengah saja. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jangan demikian. Oke? Nah, secara umum kita akan punya sifat berikut. Jadi, untuk sifat yang keempat, kalau A kali B dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian sifat yang kelima sama kayak tadi, tinggal masukkan, berarti kalau A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya 2X dipangkatkan dengan 3, itu berarti 2-nya pangkatin 3, X-nya juga dipangkatkan dengan 3. Tinggal sederhanakan, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka hasil akhirnya adalah 8X pangkat 3. Kemudian contoh lain adalah 3P pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian kita punya P pangkat 4 yang lagi dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk P pangkat 4 pangkat 2, karena bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, kita gunakan sifat ketiga, tinggal kalikan 4 dan 2, jadinya P pangkat 8. 3 pangkat 2 tinggal dihitung, dapat 9, berarti hasilnya adalah 9P pangkat 8. Nah, contoh lain untuk pembagian, misalnya 5 per X dipangkatkan dengan 3, berarti 5-nya dipangkatkan 3, X-nya juga dipangkatkan 3, sehingga hasilnya 125, X pangkat 3. Oke, nah, untuk video kali ini kita cukupkan segitu. Jadi kita sudah membahas definisi bilangan berpangkat, dan kita sudah membahas 5 sifat bilangan berpangkat. Kelima-limanya langsung diturunkan dari definisi ini. Jadi ingat dengan baik kelima sifat ini.
Jadi yang pertama, kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangkan. Kalau pangkat ketemu pangkat tinggal kali. Kalau pembagian dan perkalian yang punya pangkat, ya pangkatnya tinggal bawa ke tengah aja semuanya. Selesai dah. Nah, untuk terakhir, kita punya 2 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Jadi setelah soalnya muncul, silahkan di-pause soalnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian resume lagi videonya, bandingkan dengan jawaban kalian. Oke, selamat mengerjakan. Oke, cukup. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari soal yang pertama. Soal yang pertama, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Kita punya 3x pangkat 5 per y pangkat 6 kali dengan y pangkat 8 per 12x kuadrat. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyederhanakan bentuk menyederhanakan bentuk pangkat ini? Yang kita bisa lakukan ya kita kumpulkan 3 dengan 12, x dan x, y dan y, sehingga nanti diperoleh bentuk seperti ini. 3 dan 12 tinggal coret, x pangkat 5 dengan x pangkat 2 karena pembagian, berarti pangkatnya dikurangkan. Untuk y, hal yang sama juga berlaku. Sehingga nanti jadinya seperempat x pangkat 5 kurang 2, y pangkat 8 kurang 6. Hitung pangkatnya, diperoleh nanti seperempat x pangkat 3, y pangkat 2. Selesai dah. Nah, untuk yang soal yang nomor 2, sama seperti tadi. Jadi, kita punya bentuk 3x, y pangkat 3 per 2z dipangkatkan dengan 3. Karena ini pembagian yang punya pangkat, jadi pangkatnya tinggal bawa ke tengah. Nanti kalian punya dapat bentuknya adalah 3x y pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 3. Kemudian penyebutnya juga sama, punya pangkat 3. Ya, jadi pembagian punya pangkat, pangkatnya tinggal bawa ke tengah. Kemudian di pembilangnya ada perkalian yang punya pangkat, berarti sama lagi pakai sifat yang keempat, pangkatnya tinggal bawa ke tengah. Yang di penyebut juga sama. Berarti jadinya adalah 3 pangkat 3, x-nya juga pangkat 3. Kemudian kita punya y pangkat 3, pangkat 3 lagi. Kemudian kita di bawahnya punya 2 pangkat 3 dan z pangkat 3. Nah, di sini yang bisa dihitung ya tinggal y pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Karena bilangan berpangkat punya pangkat, berarti pangkatnya tinggal kali jadi 9. Kemudian 3 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 bisa dihitung manual jadi 27 x pangkat 3. Y-nya jadi pangkat 9 per 8 z pangkat 3. Selesai dah. Jadi sebenarnya menyederhanakan bentuk pangkat itu modalnya adalah kalian harus ingat sifat-sifatnya dan tahu kapan dia digunakan. Sisanya adalah jangan takut mencoba. Karena dari manapun kalian coba hitung, artinya kalian pakai sifat manapun duluan, asal langkah pengerjaannya benar, pasti jawabannya benar. Oke? Cukup segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.